Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk jalan, yaitu dengan jalan yang sebaik-baiknya, yaitu dengan perantaraan agama Islam. Bulan Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kita semua untuk berhijrah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk meningkatkan iman, ibadah kita, amal-amal yaumiyah kita setiap harinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu contoh orang yang berhijrah dari kebatilan menuju kebaikan. Ini bermula ketika Umar bin Khattab ingin mendatangi Rasulullah SAW di Bukit Sofa, yang mana ketika itu Rasulullah sedang berdakwah kepada para sahabat. Tetapi karena hati Umar bin Khattab sudah sangat keras membenci Islam, maka beliau ingin mendatangi Rasulullah untuk menghentikan, bahkan di saat itu sudah membawa pedang, ingin membunuh Rasulullah dan para sahabat yang mendukung ajaran agama Islam. Dengan perjalanannya, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, salah satu sahabat yang sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Nu'aim bertanya kepada Umar, "Hai Umar, kamu mau kemana membawa pedang yang sangat tajam ini? Aku akan menemui Muhammad yang telah memecah belah kaum kita ini, yang telah menghina Tuhan-Tuhan kita ini. Aku akan mendatanginya dan akan aku bunuh beliau." Jawab Umar kepada Nu'aim, "Hai Umar, kamu telah menipu dirimu sendiri, sebab saudarimu, yaitu Fatimah, dan anak pamanmu, yaitu Zaid, sudah memeluk ajaran agama Islam terlebih dahulu. Oleh karena itu, urisilah keluargamu itu terlebih dahulu," jawab Nu'aim. Dengar jawaban dari Nu'aim, kemudian Umar berbalik badan menuju ke kediaman adik perempuannya, tidak menuju ke Bukit Sofa menemui Rasulullah. Dia dengan tergesa-gesa menuju ke rumah adik perempuannya itu. Dan ketika sudah memasuki pekarangan rumah Fatimah, Umar mendengar dengan sayup-sayup bacaan Al-Quran yang sangat merdu yang dibacakan oleh Fatimah. Kemudian dengan rasa penasaran, Umar langsung masuk ke dalam rumah Fatimah. Dengan kagetnya, Fatimah dan Zaid langsung menyembunyikan lembaran-lembaran Al-Quran yang sedang dibacanya. Kemudian Umar sempat menanyakan kepada adiknya itu, "Coba tunjukkan apa yang kamu baca." Baik Fatimah maupun Zaid mengatakan, "Kami tidak membaca apa-apa." Maka dengan marahnya, Umar langsung mencekik suami dari Fatimah, yaitu Zaid bin Zaid, untuk menunjukkan apa yang sedang mereka baca. Tapi mereka menjawab, "Kami tidak membaca apa-apa." Bahkan Fatimah sampai memohon kepada Umar untuk melepaskan suaminya. Tapi tanpa rasa bersalah, dengan rasa keras kepalanya, langsung Umar menampar Fatimah sampai Fatimah menangis. Karena menangis inilah mulai luluh hati Umar. Kemudian dia melepaskan cekiannya kepada Zaid bin Zaid. Dan dengan rasa bersalah, Umar mulai menurunkan tensi ucapan atau pembicaraannya. Dia memohon kepada Fatimah dan Zaid untuk mengeluarkan apa yang sedang dia baca tadi. Dia sangat penasaran apa yang sedang dibaca, karena dia ingin tahu apa yang dibawa oleh ajaran dari Muhammad ini. Dan Fatimah memberikan lembaran-lembaran Al-Quran surat At-Toha itu kepada Umar. Kemudian Umar membacanya dan berkata, "Sungguh indah, sungguh mulia kata-kata ini." Kemudian setelah membaca beberapa ayat Al-Quran tadi, maka Umar bergegas langsung menuju ke Bukit Sofa, ingin menemui Rasulullah. Ketika dalam perjalanan, hampir sampai di Bukit Sofa, Rasulullah dan para sahabat kaget. Kenapa Umar dengan tergesa-gesa menuju ke bukit ini? Sampai semua sahabat sudah waspada. Jangan-jangan nanti kita akan berkelahi dengan Umar. Sampai dekat dengan Rasulullah, Umar langsung berkata, "Aku masuk Islam. Aku yakin bahwa engkau adalah utusan Allah dan Allah adalah Tuhan yang Esa." Setelah itu, takbir berkumandang. Para sahabat Rasulullah sangat senang sekali bahwa Umar telah masuk ke dalam Islam. Itulah kisah hijrahnya Umar bin Khattab yang dulu pernah sangat keras sekali menentang agama Islam. Kemudian beliau memasuki Islam dengan sungguh-sungguh karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada momen ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan hijrah, yaitu merubah diri kita dari yang tidak baik
menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang bisa berhijrah kepada hal yang lebih baik. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong kita untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan tilawah Al-Quran, yang mana kita sebelumnya jarang sekali membaca Al-Quran dengan rutin, bahkan satu hari hanya satu ayat, atau bahkan yang paling miris yaitu tidak membaca Al-Quran hari itu atau hari selanjutnya, atau bahkan sudah lama sekali membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini kita akan termotivasi, akan tersemangati bagaimana minimal satu bulan ini kita khatam satu juz. Yang kedua yaitu dengan kegiatan sholat jamaah fardu, yang mana kita jarang sekali, mungkin ketika sholat jamaah itu di masjid jarang sekali, di musola juga jarang sekali. Bahkan ketika mau sholat saja kita sering-sering menunda, memudahkan, oh nanti saja kita sholatnya, nanti karena masih ada waktu dan seterusnya. Maka di bulan Ramadan ini ketika adzan saling berkumandangan antara tempat satu dan tempat yang lain, maka banyak sekali orang-orang, bahkan anak-anak kecil sudah menuju ke masjid. Maka kita akan termotivasi sehingga kita akan juga ikut menuju masjid untuk sholat fardu. Yang mana kita ketahui sholat fardu di Ramadan ini akan dilipat gandakan sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada bulan-bulan lain hanya 27 derajat, pada bulan ini Allah lipat gandakan yang sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, kegiatan yang memperbanyak hijrah kita yaitu dengan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Salah satunya itu dengan sholat tarawih berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan witir, dan juga tilawah juga bersama ketika setelah sholat tersebut. Yang mana sebelum ini atau sebelum bulan Ramadan ini kita akan melihat bahwa setelah sholat Isya, bahkan di sholat Isya pun ada hanya sebagian orang saja yang sholat. Tetapi di bulan Ramadan ini yang jarang sholat pun mereka menuju masjid untuk melakukan sholat tarawih, sholat Isya dengan berjamaah. Sangat luar biasa. Dan ini kita sebagai pribadi muslim maka akan malu jika kita tidak bisa mengikuti mereka, berbuat lebih baik dan lebih baik. Dan yang keempat yaitu gemar sedekah, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena kita berusaha untuk merasakan bagaimana orang-orang yang tidak membutuhkan, tidak mempunyai ini, sangat-sangat membutuhkan ini. Bagaimana kita merasakan kesenangan mereka. Kesenangan mereka itu sangat luar biasa. Seperti halnya ketika kita bermain bola dan kita bisa mencetak gol, dan gol itu adalah salah satu kemenangan bagi tim kita. Hati ini sangat luar biasa senangnya. Maka marilah kita senangkan juga saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan sering-seringnya bersedekah kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan kegiatan yang kelima yaitu menjauhi maksiat. Karena kita harus waspada di bulan Ramadan ini, tidak hanya amal kebaikan yang Allah lipat gandakan, tetapi sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, Allah juga mengetahui. Jika maksiat ini dicontoh oleh orang lain, maka maksiat-maksiat akan menjadi dosa yang juga menumpuk pada diri kita. Bisa jadi Allah juga akan melipat gandakan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita cegah, kita jauhi maksiat-maksiat ini dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita, meningkatkan bacaan Quran kita, sering-sering kita sholat jamaah, memperbanyak sholat sunnah, sehingga kita akan terjauhi dari sifat maksiat ini. Semoga hijrah kita tahun ini di bulan Ramadan benar-benar menjadi hijrah yang hakiki, yaitu hijrah yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Ya Allah, jadikanlah kami kaum muslimin dapat menjalankan syariat-Mu secara kafah dalam semua aspek kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah Shaum Ramadan tahun ini menjadikan kami manusia yang benar-benar bertakwa dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana ayat Al-Quran kewajiban tentang berpuasa pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.